Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi pemenang, mengatasi segala masalah, segala persoalan, dan segala tipu muslihat kuasa iblis. Saudara, di dalam kehidupan kita ada berbagai macam persoalan masalah yang seringkali bisa menghancurkan kita, bisa mengalahkan kita, bisa melemahkan kita dan membuat kita putus asa. Bahkan iblis pun firman Allah mencatat bahwa dia akan berjuang terus untuk menghancurkan, untuk membinasakan umat manusia, untuk menipu, menyesatkan umat manusia. Dia akan memakai berbagai hal, bahkan masalah dan persoalan pun tidak ketinggalan. Dia pakai menjadi alatnya untuk menjatuhkan umat manusia, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, saya sungguh sangat percaya bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun. Kuasa yang ada pada kita yang diberi oleh Tuhan lebih besar dari segala kuasa masalah, persoalan, lebih besar daripada kuasa iblis. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi pemenang, mengatasi segala masalah dan persoalan, mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Saya percaya saudara, saat ini saudara rindu menjadi pemenang dalam segala situasi kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada saudara yang merasa seperti bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali berusaha untuk menjatuhkan saudara, untuk menghancurkan kehidupan saudara, dan saudara rindu menjadi pemenang atas semuanya itu. Ketahuilah saudara bahwa saudara bisa menjadi pemenang
Dan yang saya rindu kita belajar malam hari ini, saudara, ada yang harus kita sadari, ada yang harus kita mengerti dan imani, supaya kita menjadi pemenang atas segala masalah, atas segala persoalan, atas segala campur tangan kuasa kegelapan. Kita pasti menjadi pemenang. Itulah yang akan kita belajar di dalam video ini, saudara, dengan harapan setelah mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa orang-orang yang hidup dalam iman akan menjadi pemenang-pemenang. Di mana di ayat yang ke-37 dia berkata, sebab di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia berkata bahwa orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kemudian ayat 38, Paulus menegaskan bahwa dia yakin bahkan maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan orang-orang percaya, umat-umat Tuhan daripada kasih Allah. Saudara, yang ditegaskan oleh Paulus di sini bahwa orang-orang percaya dilingkupi oleh kasih Allah. Dan apapun tidak akan sanggup memisahkan orang percaya, memisahkan umat-umat Tuhan daripada kasih Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Hidup kita dilingkupi oleh kasih Allah. Dan apapun tidak akan sanggup memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Apapun itu, masalah, persoalan, kuasa-kuasa kegelapan, atau apapun itu, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara yang sedang dihimpit oleh masalah, persoalan. Ada saudara yang hidup dalam ketakutan oleh gangguan kuasa kegelapan. Bahkan terkadang saudara seperti tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa ketika kuasa-kuasa kegelapan menipu saudara. Dengar saudara, malam hari ini melalui firman Tuhan ini ditegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita ada di dalam lingkup kasih Allah jika kita hidup percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang sedang dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, niat-niat jahat, santet, atau apapun itu namanya. Tidak ada kuasa-kuasa itu yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan tidak ada kuasa-kuasa itu yang melebihi daripada kasih Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, betapa tenang, betapa damainya kita sebagai orang percaya harusnya hidup dan menjalani hidup kita di dunia ini. Sekalipun ada kuasa kegelapan yang mungkin seringkali berusaha untuk mengganggu dan menjatuhkan kita, sekalipun ada masalah dan persoalan seperti satu kuasa yang sepertinya begitu besar untuk kita hadapi, tetapi dalam semuanya itu firman Allah sudah menegaskan bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan atas semuanya itu kita akan menjadi pemenang. Yang seringkali jadi masalah adalah pemahaman umat-umat Tuhan yang tidak sampai di sana. Yang seringkali menjadi masalah adalah ketakutan umat-umat Tuhan dalam menghadapi masalah, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ketakutan itu sendiri sudah menjadi masalah yang lebih besar daripada segala masalah yang lain. Itu sebabnya saya sering menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Karena sekali lagi, masalah bisa menjadi mujizat ketika kita hadapi dengan cara yang benar. Tapi masalah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ketika kita hadapi dengan cara yang salah. Kita akan jadi pemenang jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita dengan sikap yang benar, konsep dan pemahaman yang benar, di mana kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita pasti akan menjadi pemenang karena tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah apa yang kita perlu pahami sehingga kita tidak akan bisa dikalahkan oleh tantangan, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Apa yang perlu kita pahami? Lihat di ayat 31, saudara. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, firman Allah ini menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Adakah kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah? Adakah otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas Allah? Tidak ada, saudara.
Allah pemilik kuasa terbesar, Allah pemilik kuasa tertinggi. Dan di sini dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak akan ada, saudara. Karena tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Allah. Tidak ada otoritas yang melebihi daripada otoritas Allah. Kuasa kegelapan akan dihancurkan ketika berhadapan dengan kuasa dan otoritas Allah. Itu sebabnya siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 37 bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa kita merupakan orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena Allah di pihak kita. Dan kalau Dia di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Kalau selama ini mungkin saudara takut dengan gangguan kuasa kegelapan, dengar saudara, seharusnya kuasa kegelapan yang takut terhadap saudara. Kenapa saudara? Karena Allah ada di pihak saudara. Kuasa dan otoritas Allah yang lebih tinggi ada pada saudara. Dan kalau saudara lebih berotoritas karena otoritas Allah ada pada saudara, kalau saudara lebih berkuasa karena kuasa Allah ada pada saudara, maka kuasa-kuasa kegelapan akan menyingkir dan lari dari saudara. Kita adalah para pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, saudara, karena Allah ada di pihak kita. Bahkan dikatakan ayat 32, saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Dia ada di pihak kita, tidak akan ada yang akan Dia tahan. Bahkan anaknya sendiri telah Dia korbankan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah yang tidak akan Dia beri? Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Kuasanya, otoritasnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang jadi masalahnya, saudara, apakah kita paham dan menyadari bahwa kuasa Allah ada pada kita, otoritas Allah ada pada kita, Allah ada di pihak kita, dan kuasa yang tertinggi ada pada kita, sehingga tidak ada kuasa kegelapan dan otoritas, kuasa persoalan, beban apapun itu tidak akan sanggup. Kita akan menjadi pemenang menghadapi itu semua, saudara. Sekali lagi pemahaman kita harus sadar bahwa Allah ada di pihak kita. Saudara, saya ingat sekali satu kali ketika pada waktu saya merintis penggembalaan atau gereja yang sedang saya layani hari ini, saudara, dan kemudian mulai ada datang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan salah satu yang datang adalah seorang ibu yang dia memiliki anak yang masih kecil. Ibu ini sudah tua, dan ibu ini memiliki masalah yang sangat besar, yaitu hidupnya dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga saudara, di dalam rumahnya saja dia ketakutan. Dia tidak berani ke kamar mandinya sendiri di dalam rumahnya karena hidupnya penuh dengan ketakutan. Dan bukan hanya itu, saudara, dia seringkali bermimpi. Dan mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi gangguan kuasa kegelapan. Karena memang ketakutannya itu menjadi kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk mengganggu dia. Dan sehingga dia seringkali bermimpi dikejar kuasa kegelapan, diganggu kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap kali dia bermimpi diganggu kuasa kegelapan, dia akan sakit. Jadi sangat menderitanya hidup ibu ini. Sudah begitu lama dia mengalami itu, saudara. Sampai akhirnya ketika saya datang ke desanya untuk memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian dia mulai datang beribadah. Satu kali saya datang ke rumahnya dan dia ceritakan semuanya, saudara. Dan kemudian saya jelaskan kepada dia kalau sekarang bahwa kalau dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, kuasa yang ada pada dia itu lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, tidak segampang yang dipikirkan. Saya harus mengkonseling, saya harus
menegaskan kebenaran firman Tuhan ini berkali-kali, sampai akhirnya ada satu keyakinan besar dalam dirinya bahwa Tuhan ada pada dia dan kuasa-kuasa kegelapan tidak akan sanggup melawan kuasa Tuhan yang ada pada dia. Dan mulai ada muncul keyakinan itu, saudara, ibu ini bebas. Bahkan bagi dia sudah lucu ketika dia ingat dulu dia begitu ketakutan terhadap apa yang tidak dia mengerti, terhadap kuasa kegelapan yang tidak dia lihat. Dia bahkan merasa lucu ketika di rumahnya sendiri dia pernah merasa takut. Dia takut ke kamar mandi dan sebagainya. Dan itu terjadi kenapa, saudara? Karena ada satu keyakinan yang bertumbuh dalam dirinya bahwa kuasa Tuhan yang ada pada dia lebih besar daripada segala kuasa yang lain, dan bahwa dia adalah pemenang. Ketika keyakinan itu muncul dan bertumbuh dalam dirinya, saudara, dia benar-benar menang. Dia menang mengatasi segala kuasa ketakutan, mengatasi segala tipuan kuasa iblis. Dia bebas, dia menang, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Sekali lagi, saudara, seringkali yang membuat begitu banyak orang menderita adalah karena tipuan iblis dan salah mengerti. Sekalipun dia sudah menjadi anak-anak Tuhan, dia tidak begitu memahami tentang kuasa Allah yang ada pada dirinya, tentang otoritas Allah yang ada pada dia. Itu yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, bahwa mereka adalah para pemenang dan tidak ada kuasa yang sanggup menghadapi mereka karena Allah ada di pihak mereka. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 33 di sana ditegaskan oleh Paulus, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, salah satu yang menjadi siasat iblis dan senjata iblis untuk menipu orang-orang percaya adalah tuduhan, menuduh orang-orang percaya bahwa mereka berdosa, mereka kotor, mereka orang berdosa, tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami jatuh bangun dan jatuh bangun dalam perjalanan rohani mereka, karena konsep itu seringkali dipakai oleh iblis untuk mengikat mereka dan mereka tidak maju. Bahwa mereka orang berdosa, bahwa mereka orang yang tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa jika Allah yang membenarkan orang-orang percaya, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia Allah yang telah mati untuk membenarkan kita. Dia Allah yang telah bangkit, menang mengalahkan kuasa maut untuk membenarkan kita. Dan dia Allah yang duduk di atas takhtanya yang mulia dan membela dan membenarkan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang bisa menuduh kita, saudara? Itu sebabnya kalau ada orang yang merasa dia orang yang hidup dalam dosa, dia tidak layak, dia najis, dia kotor dan sebagainya, padahal Yesus telah mati bagi dia, maka orang tersebut adalah orang yang telah tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan, telah tertipu oleh siasat iblis. Dengar, saudara, bahwa Yesus sudah mati untuk membenarkan saya dan saudara. Dia sudah begitu menderita untuk membenarkan saya dan saudara. Dan kemudian dia telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Dan sekarang dia duduk di takhtanya yang agung dan mulia. Dan ayat yang ke-34 tadi menegaskan bahwa dia menjadi pembela bagi kita,
yang telah membenarkan kita. Siapakah yang sanggup berkata bahwa kita tidak layak? Saudara, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak mau ditipu oleh iblis. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang yakin dan sadar bahwa dia telah dibenarkan. Dia telah dibenarkan. Dan Yesus telah menang untuk membenarkan dia dan menghapuskan segala dosa-dosanya. Bahkan Yesus telah menjadi pembela bagi dia yang telah membenarkan dia. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, saudara. Tidak ada tuduhan apapun yang masih sah, yang mengatakan kita tidak layak, mengatakan kita orang berdosa, mengatakan kita orang yang najis dan sebagainya. Dengar saudara, tidak ada tipuan-tipuan itu yang sah lagi, karena kita sudah dibenarkan. Sekarang kedudukan kita adalah orang-orang kudus, orang-orang benar, karena Yesus yang telah membenarkan kita, dan dia telah duduk di atas tahtanya yang mulia menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya atas segala tuduhan-tuduhan iblis, kita telah menjadi pemenang. Jangan mau ditipu oleh iblis. Saudara adalah pemenang, saudara sudah dibenarkan. Biarlah saudara saat ini dibebaskan, menang dan mengatasi segala tipuan iblis. Jadi yang kedua, saudara, untuk menjadi pemenang, hal yang harus kita pahami adalah bahwa kita sudah dibenarkan dan tidak ada lagi tuduhan yang sah. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita tidak layak, kita orang berdosa, tidak ada lagi yang sah karena Yesus telah membenarkan kita. Dan yang berikutnya, saudara, mulai ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saudara, yang ketiga yang harus kita pahami, yang ketiga yang harus kita sadari supaya kita menjadi pemenang dan tidak tertipu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Jika kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, sekalipun terkadang ada kesesakan, ada penindasan, ada aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan sebagainya yang mungkin Tuhan izinkan kita hadapi, dalam situasi itu kita tetap menjadi pemenang karena kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Artinya saudara, sekalipun mungkin dalam kehidupan kita kadang kita menghadapi masalah, jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara karena masalah yang saudara hadapi. Terkadang kita diizinkan untuk menghadapi penyakit. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita menghadapi satu penyakit. Tetapi ketahuilah kata firman Tuhan bahwa kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Adakah saudara yang mungkin karena situasi hidup saudara pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi saudara? Kalau saudara berpikir demikian, maka saudara tertipu, dan ketika saudara tertipu, akhirnya iblis akan memakai tipuannya lebih lagi untuk menindas saudara, untuk menipu saudara, untuk menekan saudara, sehingga akhirnya saudara menjadi pecundang. Akhirnya saudara kalah. Tetapi dalam semua situasi, dalam semua kondisi, apapun masalahnya, kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan menang menghadapi semuanya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya seringkali menghadapi masalah-masalah dan persoalan. Dan kadang-kadang saudara, sebagai manusia biasa, kadang muncul pikiran, kenapa Tuhan izinkan
masalah ini, dan masalah ini terjadi. Masalah ini terlalu berat, kenapa Tuhan izinkan? Tetapi saudara, yang membuat saya sanggup untuk tetap melangkah, yang membuat saya menang mengatasi segala tantangan, persoalan, segala tipuan iblis, adalah satu kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya. Sehingga saya mampu dan sanggup untuk melangkah terus dan akhirnya benar-benar jadi pemenang. Saudara, ada begitu banyak pengalaman yang bisa disaksikan saudara, dan pada akhirnya benar, pada akhirnya menjadi pemenang oleh karena keyakinan bahwa Tuhan mengasihi. Dan memang benar saudara, Tuhan mengasihi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Satu kali saudara, saya menghadapi satu masalah penyakit, dan ketika saya sakit, saya sulit sekali, bahkan melayani pun sampai saya harus terhalang untuk melayani berkhotbah karena saya tidak sanggup berkhotbah karena penyakit tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa saja saya berpikir, saudara, kenapa kalau saya pelayan Tuhan, saya melayani Dia dengan sungguh-sungguh, kenapa saya harus sakit dan sampai tidak bisa melayani karena penyakit ini? Bisa saja berpikir begitu saudara. Tetapi di sisi lain, saya terus membangun satu pemikiran bahwa Tuhan mengasihi aku. Semuanya situasi dan kondisi ini tidak akan sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus karena Dia mengasihi aku. Dia akan terus campur tangan, Dia akan terus lakukan mujizatnya, Dia akan terus melakukan perkara besar. Dan benar saja saudara, akhirnya Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Kesembuhan menjadi bagianku. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama bahwa dalam segala situasi apapun yang kita hadapi di dunia ini, firman Allah menegaskan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sebagai orang percaya, ketahui dan sadarilah bahwa apapun situasi saudara, saudara lebih daripada pemenang. Kenapa saudara? Yang pertama, karena Allah ada di pihak kita. Apapun yang saudara alami, dengar dan sadarilah bahwa Allah ada di pihak saudara. Apapun situasinya, Allah ada di pihak saudara. Dan kemudian yang kedua yang harus kita sadari saudara, bahwa Allah telah membenarkan kita supaya kita tidak ditipu dan dituduh oleh iblis. Ketahui dan sadarilah bahwa Allah telah membenarkan kita. Bahkan Dia terus membela kita. Dia duduk di atas tahtanya menjadi pembela bagi kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, yang harus kita sadari untuk menjadi pemenang, di ayat 37 dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita adalah para pemenang. Oleh karena Allah di pihak kita, Allah membenarkan dan membela kita, dan Allah mengasihi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia dan sadari prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, bahwa sebagai orang-orang percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kami menang, karena kami sudah belajar bahwa Allah ada di pihak kami. Allah membenarkan kami, Allah mengasihi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu Tuhan. Kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama
telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan, saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa, Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga, berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan.
Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur.
persembahkan bagimu, korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu.
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus